Kim Jong-un. Setelah kematian ayahnya pada Desember tahun 2011, Kim Jong-un diangkat sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara. Tahun-tahun awalnya berkuasa, Kim Jong-un dihadapkan dengan momok kemungkinan kudeta dari dalam jajaran elit politik dan militer tertinggi negara. Kim Jong-un lalu memulai pembersihan politik dengan mengeksekusi lawan-lawan politiknya, termasuk pamannya sendiri, sekaligus orang nomor 2 di Korea Utara, Jang Song-tae. Seberapa kejamkah rezim Kim Jong-un? Sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Alasannya semua akses tentang Korea Utara sangat dibatasi, namun para pembelot telah membongkarnya. Selama lebih dari 1 dekade berkuasa, Kim Jong-un sudah memerintahkan sejumlah eksekusi dengan cara yang brutal terhadap orang-orang yang dianggap membahayakan kekuasaannya. Jang Song-tae dieksekusi pada tahun 2013 atas tuduhan pengkhianatan dengan menggunakan senapan mesin anti pesawat yang kemudian tubuhnya dibakar oleh para algojo. Setelah sebelumnya 2 orang kepercayaannya juga dieksekusi dengan cara yang sama di depan ratusan pejabat. Dramatis, terbuka, dan brutal. Begitulah cara pembangkang di Korea Utara dieksekusi. Menurut berita, mereka yang membangkang bukan cuma dieksekusi menggunakan senjata anti pesawat, tetapi juga menggunakan senjata artileri, penyembur api, atau bahkan dieksekusi dengan anjing kelaparan. Menteri Pertahanan Korea Utara, sekaligus seorang yang paling dekat dengan Kim Jong-un, Hyun Yeon-chun, adalah juga korban dari perang internal Korea Utara melawan para petingginya. Menurut intelijen Korea Selatan, Hyun dieksekusi karena tertidur selama acara yang dihadiri oleh Kim Jong-un dan tidak melaksanakan instruksi, tidak seperti negara lain. Di Korea Utara, tertidur saat rapat partai, apalagi saat Kim Jong-un berpidato, bisa menimbulkan masalah yang fatal, apalagi jika memilih untuk jadi lawan politik. Bahkan Kim Yang-nam, saudara tiri dari Kim Jong-un, dibunuh karena mengkritik rezim keluarganya dan memilih jadi sumber CIA. Ia diyakini dibunuh atas perintah saudara tirinya sendiri, Kim Jong-un, di Kuala Lumpur, Malaysia, setelah terpapar racun saraf VX, salah satu senjata kimia paling berbahaya di dunia. Pembunuhan ini bahkan dilakukan secara terang-terangan, diatur dengan rumit. Pemerintah korup saat itu dituduh sengaja membunuh Kim Jong-nam demi mengamankan posisi Kim Jong-un. Sistem penahanan dan investigasi pra-peradilan Korea Utara bersifat sewenang-wenang, tanpa proses hukum yang semestinya, penuh dengan kekerasan dan kejam. Siapapun itu, termasuk warga negara asing. Ada banyak kasus, tapi yang paling jadi sorotan adalah tragedi Otto Warmberg, mahasiswa asal Amerika Serikat. Ia dijatuhi hukuman 15 tahun kerja paksa setelah dituduh mencuri poster propaganda dari lobi hotelnya. Pada 2017, 2 bulan setelah menjalani hukuman di penjara, Warmberg mengalami masalah kesehatan parah yang mengakibatkan cedera neurologis. Pihak Korea Utara mengonfirmasi Warmberg mengalami koma setelah terserang botulisme dan mengonsumsi pil tidur. Warmberg kemudian dilepaskan dan kembali ke Amerika Serikat, namun dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan beberapa bekas luka di tubuhnya. Warmberg sempat dirawat untuk pemeriksaan kesehatan dan pemulihan, tapi pada akhirnya ia meninggal 6 hari setelah kembali ke Amerika Serikat. Penyebab kematian belum jelas, namun kemungkinannya Korea Utara memperlakukannya dengan sangat buruk secara medis. Kondisi higien yang buruk, lalu kekurangan gizi, perawatan medis yang tidak memadai dari dokter yang tidak kompeten. Warmberg bahkan hanyalah satu dari belasan orang yang ditahan oleh Korea Utara sejak tahun ke-1996. Ini termasuk turis, akademisi, dan jurnalis. Untuk menghindari banyaknya warga Amerika Serikat yang ditahan, pemerintah Amerika Serikat sampai sekarang mengeluarkan perintah untuk tidak mengunjungi Korea Utara dengan alasan apapun. Seperti yang sudah kita singgung tadi, sistem penahanan di Korea Utara sangat tidak manusiawi.
Dan ini sangat terlembagakan. Warga Korea Utara yang mencoba meninggalkan negara secara ilegal dan tertangkap akan menghadapi konsekuensi berat, termasuk penyiksaan, kerja paksa, dan hukuman penjara seumur hidup di kamp penjara politik. Pemerintah Korea Utara mengoperasikan beberapa jenis penjara, pusat penahanan dan kamp, termasuk kamp kerja paksa dan kamp untuk tahanan politik. Masyarakat di Korea Utara dikendalikan dan dieksploitasi lewat sistem kerja paksa yang ekstensif dan berlapis-lapis untuk memberikan sumber tenaga gratis bagi negara. Bahkan para tahanan dipaksa bekerja di bawah ancaman hukuman atau kekerasan fisik, seringkali bekerja di sektor yang berbahaya dan juga dilecehkan. Terkadang juga mereka dikirim ke Tiongkok untuk bekerja, namun dengan pengawasan terus-menerus dan paspor mereka itu disita. Bahkan negara mengambil sampai 90% pendapatan mereka. Siapapun yang tidak setuju atau mengkritik rezim akan dianggap sebagai penjahat politik. Siapapun yang coba-coba kabur bakal dikejar. Korea Utara bahkan terlibat dalam penindasan transnasional terhadap individu di luar batas kedaulatannya. Dan setelah kembali, mereka akan menjadi sasaran penyiksaan, pelecehan seksual, kerja paksa, dan eksekusi tanpa pengadilan. Mereka-mereka ini akan dibawa ke kamp penjara politik, di mana mereka akan melakukan kerja paksa hingga mereka meninggal, atau ditembak mati begitu saja. Kalaupun tidak ditembak mati, ia bukan satu-satunya yang akan dihukum, tapi tiap generasi keluarganya juga bisa dipenjara. Peraturan ini dikenal dengan peraturan 3 generasi. Jadi peraturan ini mengamanatkan setiap kejahatan serius menjamin bukan hanya menghukum si pelanggar, tetapi juga 3 generasi dari keluarganya. Mereka akan disuruh melakukan pekerjaan apapun, tanpa upah dan makanan yang cukup, menurut Kim Il-sung. Ini satu-satunya cara untuk memusnahkan benih kejahatan sepenuhnya. Warga Korea Utara juga dilarang meninggalkan negaranya tanpa izin pemerintah. Mereka yang diizinkan bepergian ke luar negeri hanya diplomat, mahasiswa elit, pekerja yang direkrut, dan atlet yang diawasi dengan ketat, serta harus menghadiri pembekalan ideologis khusus. Setelah mereka kembali ke Korea Utara, atlet yang mengikuti kejuaraan Olimpiade misalnya, ia akan mendapat tekanan besar untuk meraih medali. Atlet yang gagal memenangkan modeli akan menghadapi konsekuensi, karena prestasi atlet dipandang sebagai cerminan kekuatan rezim. Ada laporan tentang beberapa atlet yang dikirim ke kamp kerja paksa atau menghadapi bentuk hukuman lainnya. Begitu juga 2 atlet Korea Utara, pemenang medali perak di Olimpiade Paris, dan berfoto selfie dengan atlet Korea Selatan. Memang terlihat sepele bagi kita orang biasa, tapi setelah kembali, 2 atlet tersebut kemungkinan besar akan dihukum dan akan menjalani evaluasi ideologi yang ketat. Yang juga lebih parah dari kerja paksa di Korea Utara adalah krisis pangan. Selama hampir 4 dekade, Korea Utara dilanda krisis pangan kronis. Bahkan masyarakat kelas menengah biasa mengalami kelaparan di Korea Utara. Krisis pangan yang berlangsung lama merupakan hasil dari salah urus ekonomi selama puluhan tahun dan sistem politik yang melepaskan tanggung jawab nyata dari para pemimpinnya. Pemerintah Korea Utara menjalankan kebijakan swasembada nasional yang tidak rasional. Korea Utara tidak pernah mampu menghasilkan cukup makanan untuk 26 juta penduduk dan hanya berharap dari bantuan masyarakat internasional. Akibatnya mayoritas anak di Korea Utara menderita stunting parah. Bahkan saat bantuan internasional meningkat, pemerintah justru memangkas impor biji-bijian komersial dan fokus pada pengembangan senjata nuklir, serta pengalihan dana bantuan kemanusiaan untuk persenjataan. Di pasar lokal Korea Utara, hampir 3/4 produk berasal dari Tiongkok. Tapi sejak pemerintah mulai menutup perbatasannya pada Januari 2020, pemerintah juga menghentikan impor biji-bijian dari Cina, serta pupuk dan mesin yang dibutuhkan untuk menanam makanan. Mereka juga membentangi perbatasan dan memerintahkan penjaga untuk menembak siapapun yang mencoba menyeberang. Hal ini membuat hampir mustahil bagi orang untuk menyelundupkan makanan untuk dijual di pasar tidak resmi, tempat sebagian besar warga Korea Utara berbelanja.
Korea Utara bahkan melakukan kontrol sampai hal reproduksi, meski aborsi di Korea Utara adalah ilegal. Undang-undang aborsi seringkali ditegakkan secara longgar. Aborsi paksa di kamp penjara dan fasilitas penghangat sering dilakukan oleh pejabat keamanan negara di Korea Utara. Perempuan Korea Utara dilarang untuk memiliki keturunan campuran untuk menjaga kemurnian ras. Perempuan Korea Utara yang telah dijual untuk pelacuran atau dinikahkan di Tiongkok dan kemudian dipulangkan secara paksa akan disuruh aborsi jika mereka hamil dengan bayi non-Korea.